Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast bareng saya Amsal. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial banget bagi semua pelaku usaha bisnis maupun investor, yaitu risiko likuiditas. Di sini sudah ada Lisna dan Raisa. Apa kabar kalian? Halo Amsal, kabar baik. Topik hari ini memang penting banget bagi resiko likuiditas. Bisa menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Halo juga, senang bisa bergabung. Saya udah nyiapin beberapa kasus menarik untuk kita bahas nanti. Oke, untuk memulai, Lisna bisa jelaskan secara sederhana apa itu risiko likuiditas. Secara sederhana, resiko likuiditas adalah resiko yang muncul karena perusahaan kekurangan aset likuid, seperti kas atau setara kas. Kalau di dunia perbankan, ini biasanya terjadi saat banyak nasabah tiba-tiba menarik simpanannya secara bersamaan dan bank tidak mampu menyediakannya. Sedangkan bagi perusahaan umum, ini berarti ketidakmampuan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu operasional. Betul, bayangkan kalau kamu punya bisnis dengan pinjaman bank tenornya 5 tahun, terus bisnisnya itu nggak bisa menyediakan uang tunai untuk membayar angsuran saat jatuh tempo, pasti menghadapi risiko likuiditas. Ujung-ujungnya, pasti kamu mungkin terpaksa menjual peralatan kantor atau bahkan bisnis bisa ditutup oleh bank. Wah, cukup ngeri juga ya. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan risiko ini muncul? Apakah hanya karena penjualan yang sedang sepi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, tentu karena jumlah kas keluar lebih besar daripada kas masuk. Jika pendapatan lebih rendah dari beban operasional, perusahaan pasti kesulitan keduanya perubahan kondisi pasar yang tak terduga. Contohnya, jika perusahaan menyimpan kas dalam dolar dan nilai tukarnya jatuh kepada rupiah, uang yang terjadinya cukup untuk bayar utang jadi kurang. Selain itu, kesalahan manajemen keuangan juga sering menjadi penyebab. Misalnya kayak terlalu banyak belanja modal tapi mengabaikan utang jangka pendek, atau mengambil investasi risiko tinggi pakai uang pinjaman. Terakhir, sumber pendanaan yang terbatas seperti hanya mengandalkan modal pemilik saja, sehingga pertumbuhan terhambat dan dana habis. Ternyata penyebabnya beragam ya. Dengar-dengar risiko likuiditas ini ada jenis-jenisnya juga ya. Betul, secara umum dibagi dua. Pertama, likuiditas pendanaan atau akuntansi, di mana perusahaan tidak punya cukup aset likuid untuk bayar utang jangka pendek sehingga terpaksa menjual properti. Kedua, resiko likuiditas pasar. Nah, risiko likuiditas pasar ini terjadi saat kita terpaksa menjual aset di bawah harga pasar normal demi mendapatkan uang tunai dengan cepat. Contohnya, harus jual tanah buru-buru karena utang sudah jatuh tempo. Jadi bagaimana cara kita mengatasi atau setidaknya meminimalisirnya? Langkah awal adalah mengidentifikasi kesenjangan likuiditas dengan membandingkan aktiva lancar dan kewajiban lancar menggunakan resiko likuiditas. Tujuannya agar kita tahu seberapa cukup aset kita untuk bayar utang. Selain itu, sangat penting kas meningkatkan cadangan kas. Untuk investor, kita juga harus memilih instrumen investasi yang tepat. Saham dan obligasi itu kan butuh 2-7 hari untuk cair dan harganya fluktuatif. Jadi risiko lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang yang cair dalam 2 hari atau deposito. Menarik. Raisa, katanya ada contoh analisis kasus untuk membandingkan dua perusahaan. Ya, jadi mari kita bandingkan perusahaan A dan B. Kalau perusahaan A itu kan pendapatan misalnya 15 miliar, tapi utang jangka pendeknya itu 1,3 miliar dan kasnya hanya 1 miliar. Kalau misalkan perusahaan B, pendapatannya 14 miliar nih, utang jangka pendeknya 1,5 miliar dan kasnya 2 miliar. Jadi kalau kita pakai kas rasio itu, perusahaan A kan rasionya 0,769. Artinya kasnya kan nggak cukup bayar utang dan harus jual aset lain seperti perlengkapan. Kalau misalnya perusahaan B itu kan rasionya 1,3. Artinya uang kasnya sudah sangat cukup untuk bayar utang. Jadi intinya pendapatan yang lebih besar bukan jaminan perusahaan itu aman ya. Tepat sekali, pendapatan besar bukan satu-satunya tolak ukur. Likuiditas adalah kunci keberlangsungan bisnis. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih Lisna dan Raisa atas ilmunya hari ini. Semoga teman-teman pendengar bisa lebih waspada dalam mengelola likuiditas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.